Ekaristi Kudus menjadikan kita bertemu, berjumpa dengan Sang kebijaksanaan sejati, yakni Yesus Kristus sendiri. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari Minggu ini, baik dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan berpuncak pada bacaan Injil, kita diajak untuk merenungkan tentang kebijaksanaan. Kalau kita bicara tentang kebijaksanaan, mari kita mulai dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana dikatakan bahwa kebijaksanaan itu adalah kepandaian menggunakan akal budi yang meliputi pengalaman dan pengetahuan. Jadi, seorang itu disebut bijaksana bila dia pandai dan bisa memanfaatkan dua unsur tadi, yakni pengalaman dan pengetahuan. Dalam kacamata iman, sebagai umat beriman, kita meyakini bahwa kebijaksanaan sejati tentu berasal dari Tuhan sebagai yang menciptakan segalanya, termasuk kebijaksanaan itu. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi bijaksana, kita perlu bergaul erat, punya kedekatan dengan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan terkandung segala isi hati, karakter, dan kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Kita belajar dari Salomo, bagaimana dia menjadi orang yang bijaksana. Raja Salomo adalah manusia yang diberkati, dikaruniai kebijaksanaan secara luar biasa oleh Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja bab 3 ayat 12 digambarkan tentang bagaimana bijaksananya Raja Salomo. Di sana dikatakan Salomo mengatakan bahwa dia menginginkan kebijaksanaan itu melebihi kesehatan, keelokan rupa, dan juga hal-hal duniawi lainnya. Maka itu aku berdoa, dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon, lalu roh kebijaksanaan datang kepadaku. Ia aku kasihi lebih dari kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kilau daripadanya tidak kunjung hentinya. Kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 7 dan 10. Dari sini kita mau bertanya, mengapa kebijaksanaan itu penting? Karena pikiran dan pertimbangan manusia itu terbatas dan dapat berubah-ubah. Kerap kali ketika kita berada di dalam tekanan atau situasi yang sulit, kita bisa salah mengambil keputusan. Ketika kebimbangan datang, keraguan datang, kita bisa menjadi orang yang keliru, salah mengambil keputusan. Tetapi firman Tuhan tetap dan penuh kuasa, sudah terbukti dari zaman ke zaman.
Dalam Ibrani bab 4 ayat 12 mengatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana seorang yang hidup taat, dia melakukan hukum Taurat sejak muda, ternyata gagal mengikuti Yesus sebab banyak hartanya. Markus bab 10 ayat 22. Hidup baik saja tidak cukup. Kita bisa saja hidup dengan baik, saleh setiap hari. Tetapi sekali lagi itu saja tidak cukup. Jika kita masih ada kelekatan yang luar biasa, mencintai segala sesuatu melebihi cinta kita pada Tuhan, maka dari definisi kebijaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, bahwa orang perlu ada pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi bijaksana. Dalam kacamata iman Kristiani berarti pengetahuan dan pengalaman akan firman Tuhan itu sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang beriman untuk menjembatani dua unsur, dua kekuatan ini, kalau kita menjadi orang yang bijaksana? Kalau kita mau makin mendalami sisi pengetahuan, kita diajak untuk mari membaca buku-buku literatur tentang iman Katolik. Boleh ikut seminar-seminar pengajaran tentang iman Katolik. Dalami dokumen-dokumen gereja selain kitab suci, misalnya Katekismus Gereja Katolik. Di sana kita belajar banyak hal. Dan juga kita diajak mempelajari kisah hidup para kudus yang bisa memberikan kita pengetahuan dan juga bisa menginspirasi hidup kita dari hidup perjuangan iman para kudus. Lalu bagaimana kita menata pengalaman kita supaya makin bijaksana? Kita ditawarkan untuk membaca bacaan liturgi setiap hari dan belajar untuk melakukan apa yang kita baca. Belajar menulis Lectio Divina. Bapak Ibu, Lectio Divina adalah bacaan kudus yang sudah ada sejak abad 6. Di sana kita diajak untuk paling kurang masuk di dalam 4 tahap ketika membaca bacaan suci ini, Lectio Divina. Kita mulai dengan membaca teks. Kita bukan hanya membaca teks saja, tetapi kita membuka diri pada Kristus Sang Sabda itu. Yang kedua, kita diajak untuk melakukan yang namanya meditatio. Di dalam meditasi itu kita coba mengulang kembali kata-kata atau frasa yang sungguh menarik kita. Itu menjadi bahan untuk meditasi kita. Di dalam diam kita, kita boleh merasakan sapaan Tuhan lewat kata-kata yang menyentuh, frasa-frasa yang menyentuh kita. Selanjutnya kita masuk di dalam doa, oratio. Kita mengungkapkan hati pada sapaan Tuhan. Doa ucapan syukur, doa pertobatan, dan pada akhirnya
kita masuk dalam tahap yang namanya kontemplatio. Kontemplasi saat kita bersatu dengan Tuhan dan firman-Nya. Maka kalau kita mau mengatakan begini, ketika kita masuk di dalam Lectio Divina, saat Lectio, saat membaca firman Tuhan, itu adalah saat perkenalan. Meditasi adalah saat pertemanan. Oratio, berdoa, itu adalah saat persahabatan. Dan ketika kita masuk di dalam kontemplasi, adalah saat persatuan kita dengan Tuhan Sang Sabda itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga bisa mengasah pengalaman kita dengan berdoa. Ketika kita menyampaikan keluhan-keluhan, keinginan, harapan secara jujur kepada Tuhan. Kita juga diajak untuk terlibat aktif di dalam kepengurusan lingkungan, paroki, dan juga pelayanan lainnya. Supaya pengalaman kita akan Tuhan itu membuat kita makin bijaksana. Tetapi dari semuanya itu berpuncak di dalam Ekaristi Kudus. Ketika kita hadir sebagai bagian dari persekutuan gereja untuk merayakan misa suci, Ekaristi Kudus menjadikan kita bertemu, berjumpa dengan Sang kebijaksanaan sejati, yakni Yesus Kristus sendiri. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mau belajar menjadi orang yang bijaksana, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman akan iman dan akan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.